Hai guys, selamat pagi guys. Jadi ini masih sekitar jam setengah 8. Aku ada jadwal untuk servis pertama, servis 1000 kilometernya si Blacky guys. Jadi sedikit nanti aku cerita-cerita ya, bagaimana pengalamanku menghabiskan kurang lebih 900 km bareng si Blacky ini. Jadi kemarin itu aku ambil Avanza E manual ya, yang warna hitam. Sebenarnya kemarin itu kepengen warna putih guys, cuma karena pertimbangan ngerawat warna putih itu katanya agak susah, walaupun ternyata ngerawat mobil warna hitam itu lumayan susah juga. Jadi ya udahlah, kemarin akhirnya aku ambil warna hitam. Nah, terus kenapa kok aku ambilnya Avanza yang tipe E ya? Sebenarnya ada tipe E, ada tipe G yang 1500 cc, ada yang Veloz. Kalau Veloz memang udah terlalu mahal. Jadi kemarin aku ambil yang Avanza tipe E. Kalau yang tipe G itu 1500 cc, itu kurang lebih hampir sama lah ya kayak si Varioku 1600 cc. Jadi kemarin pertimbangan di operasional ya, kita nyari yang irit lah untuk mobil keluarga. Jadi seperti itu guys. Nah, 1300 cc kita bahas dari apanya dulu ya. Oke, dari first impression ketika dapat mobil ini ya. Jujur kenapa kok aku tertarik banget sama si Avanza E manual ini. Yang pertama, yang jelas aku nggak suka matic guys. Maticnya Avanza yang sekarang itu kan dia CVT ya, CVT dengan penggerak roda depan. Di Avanza yang tipe ini yang mulai 2021 ya, 2021 ke atas itu udah menggunakan penggerak roda depan guys. Jadinya ya lebih aman sih ambil yang manual aja ya. Terus kita juga bisa kurang lebih ya bisa seneng-seneng lah sama si manualnya walaupun 1300 cc. Ambil Avanza ini memang dari bodinya ya, bodinya keren banget. Aku akuin ini Avanza terkeren, bukan image-nya bukan bapak-bapak lagi guys, tapi udah Avanzanya ayah-ayah kalau ini. Jadi emang keren banget. Lampu depan headlampnya itu dia sipit-sipit kayak gitu. Terus dengan ini sebenarnya Avanzanya ya nggak usah ditambah body kit pun udah oke banget sih kalau menurutku. Mungkin kalau kalian mau tambah body kit itu bisa di bagian seatbeltnya aja guys. Kalau untuk depan sama belakang itu menurutku udah nggak usah ditambah body kit lagi, udah oke sih. Tinggal mungkin kalau kalian suka modifikasi, tinggal kalian ceper dikit aja udah top banget. Kita ambil jalur kiri guys, karena di depan ada pasar kalau jam-jam segini. Nah, kalau untuk ini ya, first impression pas naik mobil ini itu jujur mesinnya itu lumayan responsif ya, walaupun gigi satunya jujur guys, kalau kalian kebiasaan pegang cc yang lumayan ya 1500-an lah, 1500 1600, apalagi kalian pegang Vario itu nafasnya panjang banget guys. 1 ke 2 itu panjang banget ya, nggak banget sih maksudnya, bisa kalian nikmati gitu loh 1 ke 2-nya. Terus 2 ke 3 itu bisa kalian nikmati juga, jadi lumayan panjang lah ya. Nah, perbedaannya yang paling mencolok karena mungkin ya cc-nya juga itu di giginya guys. Jadi perpindahan giginya dari 1 ke 2 ini pendek banget guys. Jadi kalian geber dikit itu udah RPM-nya udah di 3. Terus 2 ke 3 juga nggak terlalu panjang-panjang banget ya. Cuma kalau tarikannya jujur ini enak. Kalau dari segi tarikannya Avanza E manual ini enak.
Oh ya, ini yang jadi pertimbanganku lagi, kenapa aku nyari ini ya, unit Avanza yang E manual guys, karena ini bisa jadi bahan kontenku sih di YouTube. Jujur aja masih jarang banget yang bahas Avanza E manual, jadi kebanyakan itu yang E CVT guys, yang Matic. Nah ini udah over lagi duanya. Jadi kenapa kemarin akhirnya aku ambil unit Avanza E yang manual ini. Terus habis itu ini guys, mungkin ini sedikit ya keluh kesah ya, keluh kesah unit baru. Oke, di kompetitornya, ini bisa dibilang kompetitor apa enggak ya, di Daihatsu itu kalau nggak salah kemarin promo itu, sebelum aku ambil ini kan aku survei ya guys, sebelum aku ambil unit ini Daihatsu itu ada penawaran gratis payung, gratis cover ini, cover mobil, terus habis itu anti karat juga yang mungkin walaupun dikit ya, terus bensin sama servis ya, servis bensin sama lah ya, 20 liter bensin, servis juga sampai berapa, 50.000 kilometer ya kurang lebihnya ya, seperti itu sama lah. Cuma di Toyota Avanza ini dia nggak gratis payung yang pertama, terus dia nggak ada free cover buat mobilnya. Jadi kalau kalian rumah kalian nggak ada garasi, kalau kalian mau ambil unit ini, ya kalian harus siapin cover mobil guys. Itu yang paling utama ya, yang harus kalian siapin. Nah terus habis itu ketika unit datang, aku coba muter-muter. Nah ini kan mobil baru ya, setir ini, jadi setirnya itu agak miring ke sini guys. Nah jadi posisinya kalau jalan lurus, ini jalan belok ya enak-enak aja sih ya. Nah ini jalan lurus itu setirnya agak miring gini, agak miring ke kiri guys. Jadi kalau gimana ya, kalau kita orang-orang yang ibaratnya perfeksionis di mobil ya, ngelihat setir kalau agak miring itu kan kurang enak ya. Ya masa harus di ini sih, mobil baru harus di apa namanya, di servis lagi, di spuring. Jadi kita harus spuring lagi kan dua kali kerja guys, buang waktu kan kayak gitu. Nah ini sengaja aku biarin sih, nanti ketika di Auto 2000 ini sekalian kita tanya. Jadi mungkin kan nanti ditanya kan keluhan-keluhannya apa aja. Nah ini setirnya agak miring. Terus kalau perbandingan kekedapan itu Avanza sama kebiasaanku kan di Civic Vario ya. Sebenarnya kalau Civic Vario itu karet-karetnya punya kan sudah agak kurang bagus juga. Jadi ya kekedapan, tapi masih enak Civic Vario guys kalau kekedapan. Jadi ini mesin motor standar aja kan agak sedikit masuk ya. Terus habis itu dari suara mesin ini yang memang sering banget dikeluhkan sama pengguna Avanza. Jadi suara mesinnya itu kalau di 3000 rpm itu udah kedengeran keras banget masuk ke dalam kabin. Ini di belakang aja sebenarnya motornya lumayan jauh, itu udah kedengeran ya. Nah ini 3000 aja udah kedengeran suara mesinnya masuk ke dalam kabin itu. Terus kalau hujan guys, kalau hujan itu kemeratap Avanza itu. Jadi nggak tahu ya, atau mungkin harus ditambah peredam ya guys. Nanti kalian bisa komen ya kalau kalian ada saran ya.
Terus habis itu kalau dari ini sih ya apa, bahan dari dashboard ya, mungkin door trimnya itu dia plastik keras semua guys, jadi nggak ada soft touchnya sama sekali, nggak ada kulit-kulitnya kayak gitulah. Kalau di Vario itu kita kan kebiasaan lihat ada kulit-kulitnya, ada soft touch, nah itu ya masih oke lah. Tapi kalau di Avanza ini udah nggak ada guys. Tapi kalau dari segi kenyamanan sih ini lumayan ya, lumayan. Oh iya, cuma yang Avanza tipe E itu dia nggak ada pengaturan naik turun di joknya guys. Jadi kalau kalian ambil yang Avanza tipe E, dia kan ada pengaturan naik turun joknya. Kalau kalian kebiasaan naik sedan ya, kalian mungkin bisa dapat feel-nya itu di yang Avanza tipe G yang 1500. Karena sebenarnya ini desainnya juga aku suka sih, desain dari ini ya, interiornya itu suka banget. Bed unitnya di sebelah sini, terus habis itu tampilannya sebenarnya ini hampir sama kayak sedan sih guys kalau aku bilang, cuma agak tinggi dikit ya joknya. Tapi kalau kalian nanti ambil yang Avanza tipe G itu mungkin bisa mirip banget sama sedan, jadi kalian nyetirnya bisa agak rebahan sedikit lah kayak gitu. Kalau ini ya seperti Avanza yang lama, aku juga pernah itu ya nyoba Avanza yang lama ya, kurang lebih seperti itu, cuma ini lebih enak lagi sih. Nah ini apa guys, kok macet ini apa, belajar itu pendek banget guys gigi satunya. Kita ambil lurus ya, kayaknya mobil Lio itu tadi masih belajar guys. Aku dulu waktu masih belajar juga gitu, pernah di lampu merah itu di bel sampai panjang. Kita menuju ke Auto 2000 di daerah Sukun. Ini baru pertama aku ini ya buat konten di Avanza ya. Kalau perbedaan E sama G itu ya dari steering wheelnya itu dia ada tombol-tombolnya, terus habis itu head unitnya kalau yang tipe G 1500 itu lebih besar, terus ada start stop engine button. Nah, kalau dari AC overall enak, udah double blower ya, belakang juga ada. Cuma ini arah semburannya ini cuma satu aja ke badan, jadi nggak ada yang di kaki. Kalau kalian di Civic Vario itu kan ada yang di kaki juga, jadi kalau kaki kalian agak berkeringat itu nggak bisa didinginkan di Avanza ini. Ternyata tombol AC-nya di sini guys, untuk nyalain AC ketika off. Nah ini kita coba lagi. Oh nggak bisa, cuma ini aja berarti ya. Tombol kipas kecil itu untuk nyalain AC. Kalau dari segi bahan bakar nanti aku bahas setelah servis ya, ini mau sampai. Jadi ini maaf banget kalau mungkin materinya nggak terlalu ketata guys, ini spontan aja. Karena ya tujuanku buat konten ini kan ya buat user experience sama mungkin daily vlog sama mobil, cuma kayak gitu aja sih guys. Oke, ini kita masuk ke Auto 2000. Lumayan padat guys karena ini jamnya orang berangkat kerja.
Pak. Iya, mau servis. Iya, makasih. Oke, kita sampai. Kita turun dulu, guys. Raise kalau putih ketemu putih keren juga, coy. Oke, mobil kita udah selesai. Langsung kita mau belanja dulu. Semoga tadi keluhannya kan setirnya ini agak miring ya. Semoga udah diperbaiki. Terus habis itu tadi sama ganti air wiper, sama ganti juga itu tekanan angin nitrogen. Tadi untuk jasa servisnya itu gratis, coy. Jasa servisnya gratis. Terus habis itu tadi ganti air wiper sama nitrogen itu tadi kurang lebih ya habis sekitar 127-an lah ya. Oke, ini udah selesai. Semoga ini nanti setirnya udah balik lurus. Kita langsung gas aja. Ini mau belanja, habis itu mau pulang. Oke guys, jadi ini tadi udah selesai ya. Nanti kenapa tuh? Ada yang belok, gak ngasih lampu sen, ya kan? Terus ada ibu-ibu tiba-tiba motong. Nah itu gimana? Nah oke, lanjut ke pembahasan kita ya. Jadi ini tadi selesai servis yang pertama itu di 1000 km sebetulnya guys, tapi ini udah dapat 900-an kilometer. Aku servisin aja karena besok mau aku pakai ke luar kota. Takutnya nanti kalau lewat kan di Toyota itu ada gratis servis ya sampai 50 km, 50.000 km, tapi itu nggak boleh kelewat atau nggak boleh telat guys. Jadi kayak gitu. Nah ini situasinya lagi agak padat. Aku sambil fokus ini ya, nyetir ya, sambil ngobrol juga. Nah ini tadi yang diganti kan tadi udah sempat aku sampaikan, yang diganti itu air wiper, terus habis itu sama tekanan ban ya, nitrogennya itu diganti. Itu ongkos untuk servisnya sebenarnya nggak servis sih, cuma ngecek aja ini tadi. Terus untuk ongkosnya ini tadi gratis. Habis itu untuk biaya penambahannya ini tadi kena sekitar 127-an lah ya kalau nggak salah. Nah tadi kan aku ada keluhan ya, setirnya itu agak miring ke kiri, tadi udah aku sampaikan. Terus bilangnya tadi juga ya udah dicek sih katanya, cuma pas aku coba ini tadi ternyata masih miring. Ternyata masih tetap guys. Jadi mau nggak mau ini kayaknya ya harus puring lah. Jadi kayak gitu. Ini masih miring sedikit guys ke kiri. Nah, ya sama ya kayaknya. Aku malah jadi bingung. Ya nanti kita spuring aja deh, biar lebih enak ya dilihatnya. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya kalau setir miring sedikit, cuma kalau dilihat itu kayak nggak enak gitu. Oke, ini aku perjalanan mau pulang ya. Tadi muter-muter nyari stroberi, buah itu nggak ada, jadi nggak apa-apa, nanti coba aku cari di tukang buah aja yang ada di dekat rumah.
ini aku perjalanan pulang guys, jadi mungkin videonya cukup sekian dulu ya untuk hari ini. Nanti untuk review lebih jelasnya akan aku bahas di next konten. Oh ya, aku lupa. Tadi kan aku janji untuk bahas konsumsi bahan bakar, ya kan? Nah, ini sekalian aku spill sedikit lah ya. Nanti untuk detailnya bakalan aku buatin konten sendiri guys. Jadi ini aku spill sedikit lah. Kalau untuk konsumsi bahan bakar di dalam kota, itu perbandingan gini guys. Aku harian pakai Civic Vario ya. Nah oke guys, kalau kalian suka dengan video-video kayak gini, jangan lupa kalian like ya. Terus habis itu kalian support juga channel ini supaya semakin berkembang dan bisa cepet dapat cuan guys. Jangan lupa kalian bantu subscribe ya guys ya. Oke, sampai jumpa di next konten guys. Terima kasih banyak.